Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Kali ini kita akan membahas 10 cerita lucu terbaru Naiman yang gak hanya bikin ketawa terbahak-bahak, tapi juga mengandung hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan tulis komentar di bawah ya. Nah, langsung saja kita mulai dengan cerita pertama. Siap-siap, karena kisah Naiman kali ini benar-benar bikin suasana hati jadi ceria. Bismillah, yuk kita simak sama-sama. 1. Naiman dan wifi gratis. Naiman lagi nongkrong di warung kopi pinggir jalan sambil bengong. Dia lihat di tembok ada tulisan besar, wifi gratis. Tanya pelayan untuk password. Sontak, Naiman langsung semangat. Pikirnya, ini kesempatan untuk hemat kuota. Dia panggil pelayan dengan senyum lebar, "Mas, sini dong, saya mau nanya." Pelayan pun datang dengan santai sambil bawa nampan kosong. "Iya, Mas, ada yang bisa dibantu," kata pelayan. Naiman langsung to the point, "Password wifi-nya apa ya? Saya perlu buat kerja, penting banget ini." Padahal, di laptopnya cuma ada tab YouTube dan Netflix. Pelayan tersenyum, "Oh, gampang, Mas. Passwordnya itu bayar dulu pesanan." Naiman kaget, "Loh, kok bayar? Bukannya ini wifi gratis?" Pelayan dengan santai menjawab, "Iya, wifi-nya gratis. Tapi kan passwordnya cuma buat pelanggan yang udah bayar." Dengan berat hati, Naiman pesan kopi. "Kopi hitam aja deh, Mas, yang paling murah." Pelayan mencatat pesanan sambil tertawa kecil. "Oke, Mas. Tapi maaf, kalau pesan kopi hitam, passwordnya beda lagi. Itu buat yang pesan menu spesial." Naiman mulai curiga kalau dia lagi kena prank. "Loh, Mas, ini kok kayak level-level game sih? Udah bayar, masih ada syarat lain." Pelayan cuma senyum, "Tenang aja, Mas. Passwordnya worth it kok." Akhirnya pesanan datang, dan pelayan kasih password, PESENLAGIDONK. Naiman langsung bete. "Mas, ini saya minum kopi aja belum habis, udah disuruh pesan lagi." Pelayan jawab, "Tenang, Mas. Kalau pesan 3 kali, passwordnya berubah jadi SUDAPUAS." Naiman cuma bisa geleng-geleng sambil nyesel masuk warung itu. 2. Naiman dan gorengan. Naiman sedang lapar berat, dia lihat tukang gorengan lewat depan rumah. Langsung dia panggil, "Bang, sini bang. Beli gorengan dong." Penjual gorengan langsung berhenti dan mulai ngeluarin plastik. "Bang, gorengannya panas ya?" "Baru angkat," tanya Naiman penuh harap. Penjual senyum, "Iya, Mas. Baru banget. Hati-hati ya, panas banget." Tapi Naiman malah sok jago, "Ah, santai bang, mulut saya kebal kok. Udah biasa makan pedas, panas mah kecil." Dia langsung ambil risol, nggak nunggu dingin. Begitu digigit, dia langsung teriak, "Aduh, panas banget." Penjual cuma senyum, "Kan saya udah bilang, Mas." Tapi Naiman bukan cuma teriak karena panas di mulut. Ternyata, pas dia gigit, risolnya muncrat isi bihun panas ke tangannya. "Tangan saya kena, bang. Aduh, sial banget." Penjual gorengan malah ketawa kecil, "Makanya, Mas, ditiup dulu biar aman." Naiman kesel, kalau ditunggu dingin, kapan makannya? Udah lapar banget dari tadi. Dia coba makan lagi, kali ini lebih hati-hati. Tapi sialnya, gorengannya nggak cuma panas, tapi juga keras banget. Giginya sampai nyut-nyutan. "Bang, ini gorengan apa batu bata?" Penjual cuma nyengir, "Itu tandanya gorengan kita berkualitas, Mas. Nggak gampang hancur." Naiman geleng-geleng sambil mikir, ini gorengan atau uji ketahanan gigi. Akhirnya dia cuma beli es teh buat nenangin mulut dan tangan. Makan gorengan ternyata butuh nyali juga ya, gumam Naiman sambil melihat tukang gorengan pergi. 3. Naiman dan jodoh. Di sebuah acara reuni, teman-temannya lagi pada ngomongin jodoh. Temannya tanya, "Men, kamu percaya nggak kalau jodoh itu ada di tangan Tuhan?" Naiman dengan santai jawab, "Percaya banget. Makanya, saya nggak pernah pacaran." Temannya heran, "Loh, kok nggak pacaran? Kan siapa tahu ketemu jodoh pas pacaran." Naiman jawab sambil ngelap kacamatanya, "Kalau pacaran, nanti Tuhan bingung. Masa saya rebutan sama dia?" Semua orang di situ ketawa, tapi ada satu yang penasaran.
Tapi, men, kalau kamu nunggu terus, kapan nikahnya? Kan nggak ada yang datang sendiri. Naiman ngangguk-ngangguk, iya, bener sih. Tapi kan jodoh itu kayak kurir paket. Kalau alamatnya jelas, pasti sampai. Temannya makin ngakak, tapi kamu kan nggak pernah kasih alamat, gimana sampai? Dia cuma nyengir, nah, itu dia. Mungkin kurirnya nyasar, atau mungkin Tuhan lagi ngetes kesabaran saya. Semua langsung tepuk jidat dengar jawaban itu. Ada yang nyeletuk, kalau gitu, kamu nggak takut ditikung orang? Naiman langsung serius, saya nggak takut, karena Tuhan pasti jagain. Lagian, siapa juga yang mau nikung saya? Orang lain juga pada cari jalan lurus. Akhirnya, semua temannya setuju kalau Naiman punya logika yang bikin puyeng. Tapi dia tetap tenang, santai aja, Tuhan nggak akan salah kirim jodoh kok. Satu temannya nyeletuk lagi, iya, men, tapi pastikan jodoh kamu nggak cot, ya. Bisa-bisa kamu nggak siap bayar pas ketemu. Semua langsung ngakak lagi. 4. Naiman di rumah sakit. Naiman datang ke rumah sakit dengan tangan dibalut kain. Dokter langsung mendekat, ada apa, Pak? Kenapa sampai begini? Naiman jawab santai, saya kepleset, dok. Dokter penasaran, kepleset di mana? Apa lantainya licin? Naiman menghela napas panjang, bukan, dok. Saya kepleset di depan gebetan saya. Lantainya sih nggak licin, cuma gengsi saya yang jatuh. Dokter mencoba menahan tawa, oh, jadi yang luka di tangan ini gara-gara gengsi juga. Naiman mengangguk, betul, dok. Saya jatuh sambil gaya sok cool, biar dia nggak tahu kalau saya panik. Tapi kok bisa luka di tangan? Tanya dokter lagi. Naiman mulai menjelaskan dengan gaya dramatis, jadi, dok, saya jatuhnya pakai efek slow motion. Pas tangan saya mau nahan, ada batu kecil di jalan. Rasanya kayak film action gagal. Dokter mengangguk-ngangguk sambil mencoba tetap serius. Lalu, gebetan kamu nolongin nggak? Naiman menghela napas lebih panjang, itu yang bikin sakit, dok. Dia malah ngakak sambil bilang, untung nggak pecah aspalnya. Sekarang giliran dokter yang nggak bisa nahan ketawa. Wah, gebetan kamu jago roasting juga ya? Naiman cuma tersenyum pahit, iya, dok. Kayaknya Tuhan lagi ngajarin saya sabar. Akhirnya dokter mulai membalut luka di tangan Naiman sambil berkata, tenang aja, luka di tangan ini gampang sembuh. Tapi kalau luka di hati, saya sarankan cari yang baru. Naiman malah tersenyum, iya, dok. Mungkin saya perlu cari gebetan yang punya hati, bukan mulut tajam. Dokter langsung ngakak sambil bilang, semoga nggak kepleset lagi, ya. 5. Naiman dan es teh. Di sebuah warung makan, Naiman pesan es teh. Mas, es tehnya pakai gula dikit aja ya. Saya nggak suka yang terlalu manis, katanya dengan percaya diri. Beberapa menit kemudian, pelayan datang membawa es teh. Naiman langsung minum tanpa curiga. Tapi begitu teguk pertama, dia langsung berhenti. Mas, kok ini rasanya hambar banget? Gula dikitnya kemana? Pelayan menjawab santai, tadi abang bilang gulanya dikit. Ya udah, saya nggak kasih sama sekali, biar hemat. Naiman hampir tersedak, mas, gula dikit itu bukan berarti nol. Pelayan tetap santai, loh, saya cuma memenuhi permintaan abang. Kalau mau rasa manis, bilang dong kasih gula setengah sendok. Naiman cuma bisa garuk-garuk kepala. Akhirnya dia minta tambah gula. Pelayan balik membawa gula cair dalam botol. Nah, ini tambah sendiri aja, mas. Jadi nggak salah lagi. Naiman menuangkan banyak gula dengan semangat. Tapi kali ini, es tehnya jadi terlalu manis. Mas, ini manis banget kayak gulanya balas dendam. Apa jangan-jangan gulanya dendam karena tadi nggak dipakai? Pelayan cuma nyengir, mungkin, mas. Gula di sini memang baperan. Naiman akhirnya menyerah dan memesan air putih. Tapi pas diminum, dia langsung protes lagi. Mas, kok ini juga ada rasa manisnya? Jangan-jangan airnya bekas botol gula. Pelayan cuma jawab sambil tertawa, tenang, mas. Itu bonus, biar hidup abang nggak hambar terus. Naiman cuma bisa tepuk jidat sambil mikir, kapan hidupnya jadi normal lagi. 6. Naiman dan jam alarm. Teman Naiman sering heran kenapa dia selalu telat kerja. Suatu hari, temannya bertanya, men, alarm kamu bunyi jam berapa sih? Dengan santai, Naiman menjawab, jam 6 pagi. Temannya semakin bingung, lah, kalau bunyi jam 6 pagi, kenapa kamu datang kerja jam 11 siang?
Naiman dengan polosnya menjawab, karena alarm cuma bunyi, nggak ngajak saya bangun. Temannya tepuk jidat, terus, kamu bangun jam berapa biasanya? Naiman berpikir sejenak, jam 6 sore, kalau nggak ada acara penting. Temannya hampir pingsan dengar itu. Lalu buat apa kamu pasang alarm jam 6 pagi? Tanya temannya. Naiman menjawab dengan tenang, biar saya tahu kalau pagi itu masih ada. Kan penting buat motivasi. Temannya mulai menyerah dengan logika Naiman. Jadi, apa yang bikin kamu bangun pagi? Naiman tersenyum, kalau ada warteg yang ngasih diskon sarapan. Itu nggak bisa dilewatkan. Temannya coba kasih saran, men, kamu harus mulai disiplin. Bangun pagi itu sehat. Naiman malah ketawa, sehat sih, tapi kalau pagi-pagi bangun, saya cuma lihat matahari. Matahari nggak ngasih duit, kan? Akhirnya temannya cuma bisa geleng-geleng. Men, kamu nggak berubah-berubah ya? Kalau terus begini, kamu bisa dipecat. Naiman menjawab santai, nggak masalah. Kalau dipecat, saya bisa tidur lebih lama. Dan begitulah Naiman, tetap hidup dengan logikanya sendiri. Temannya hanya bisa pasrah sambil berharap suatu hari Naiman berubah. 7. Naiman dan bahasa Inggris. Naiman lagi duduk santai di rumah sambil main HP. Tiba-tiba, temannya datang dan menantang, men, kamu bisa nggak ngomong bahasa Inggris? Aku dengar kamu sering latihan. Naiman tersenyum lebar, bisa dong, liatin aja. Temannya langsung menguji, oke, coba bilang, aku cinta kamu, dalam bahasa Inggris. Dengan penuh percaya diri, Naiman menjawab, I love you, do you love me? Temannya tertawa kecil, wah, keren, men. Lanjut, coba ajak nikah. Naiman mikir sebentar, lalu bilang, do you marry me? Temannya langsung ngakak, men, itu salah. Harusnya bilang, will you marry me? Kalau gini kesannya kamu udah nikah duluan. Naiman garuk-garuk kepala, ah, sama aja. Yang penting niatnya tersampaikan. Temannya makin penasaran, oke, coba kamu tanya kalau dia udah menikah. Naiman berpikir keras, lalu berkata, are you married already? Temannya hampir jatuh dari kursi sambil ketawa, men, grammar kamu kebalik-balik. Yang bener itu, are you married? Naiman nggak terima, ah, kamu terlalu formal. Aku kan pakai bahasa Inggris santai. Orang bule juga pasti ngerti. Temannya terus ngakak, iya ngerti, tapi mereka juga mungkin ngakak dengarnya. Naiman coba membela diri, yang penting maksudnya sampaikan. Aku mau kasih tahu kalau aku fleksibel. Temannya menantang lagi, oke, coba bilang, aku nggak punya uang, dalam bahasa Inggris. Dengan cepat, Naiman menjawab, I don't have money. Help me. Temannya makin ngakak, help me itu bukan bagian dari kalimatnya, men. Naiman malah nyengir, biar lengkap, siapa tahu ada yang mau ngasih uang. Akhirnya temannya nyerah, udahlah, men. Kamu memang beda. Bahasa Inggris kamu bikin kepala pusing, tapi bikin perut sakit karena ketawa. Naiman cuma senyum puas, yang penting efeknya positif. 8. Naiman dan kucing. Naiman sedang berkunjung ke rumah temannya. Dia melihat seekor kucing sedang asyik makan roti di meja. Naiman langsung terkesima, kucing kamu keren banget, bisa makan roti. Temannya tertawa kecil, biasa aja, men. Itu bukan kucing pintar, itu kucing rakus. Rotinya bukan buat dia, tapi buat aku. Naiman heran, loh, kok kamu biarin? Kan kasihan kamu nggak dapat makan. Temannya menghela napas, nggak bisa, men. Kucing ini lebih galak dari aku. Kalau aku coba ambil, dia bisa ngamuk. Naiman langsung bertepuk tangan, kucing kamu cocok jadi satpam. Biarin dia jaga makanan. Saat temannya pergi sebentar, Naiman coba bercanda sama kucing itu. Kucing, boleh bagi rotinya nggak? Aku juga lapar nih. Tapi kucing itu malah menatap Naiman dengan tatapan tajam, seolah-olah berkata, berani coba ambil, tangan kamu bisa hilang. Naiman jadi penasaran. Dia coba mendekati kucing itu perlahan. Tapi begitu tangan Naiman hampir menyentuh roti, kucing itu mendesis dan mencakar pelan. Astaga, kucing ini ninja ya. Reaksinya cepat banget, kata Naiman sambil mundur. Saat temannya kembali, dia melihat Naiman sedang duduk jauh dari meja dengan ekspresi pasrah. Kenapa, men? Udah nyerah? Naiman cuma angguk, kucing kamu bukan peliharaan, dia bos besar. Aku aja takut. Temannya ngakak, makanya, di rumah ini, yang punya kuasa itu kucing, bukan aku.
Naiman geleng-geleng kepala, aku baru tahu ada kucing yang punya posisi CEO di rumah orang. 9. Naiman dan tukang parkir. Naiman baru saja selesai belanja di mall. Dia buru-buru keluar karena sudah ditunggu temannya. Tapi sial, dia lupa bayar parkir. Tukang parkir langsung mengejarnya sambil berteriak, "Mas, bayar parkir dulu." Naiman berhenti sambil kebingungan, "Loh, kenapa harus bayar? Motor saya aman-aman aja kok." Tukang parkir menjawab, "Iya aman, karena saya jagain." Naiman membalas, "Tapi mas nggak bilang suruh ninggalin motor di sini, kan?" Tukang parkir tersenyum, "Itu memang tugas saya, mas. Sama kayak kamu bayar pajak. Nggak ada yang nyuruh, tapi tetap harus bayar." Naiman garuk-garuk kepala, "Loh, parkir sama pajak kok disamain?" Tukang parkir tetap sabar, "Iya, mas. Kalau kamu nggak bayar, nanti kamu nggak bisa keluar." Naiman berpikir sebentar, "Oh, jadi ini semacam tebusan biar motor saya bebas." Tukang parkir mulai geli, "Iya, bisa dibilang begitu. Tapi tenang, mas, ini cuma tebusan kecil. Nggak bikin bangkrut." Akhirnya Naiman mengeluarkan uang sambil berkata, "Oke deh, saya bayar. Tapi ini terakhir kali, ya." Setelah bayar, Naiman bertanya, "Mas, parkiran ini ada asuransinya nggak? Kalau motor saya hilang gimana?" Tukang parkir menjawab santai, "Kalau hilang, itu namanya rezeki orang lain, mas." Naiman cuma bisa geleng-geleng sambil mikir, hidup ini memang penuh misteri, bahkan di tempat parkir sekalipun. Saat dia pergi, tukang parkir berteriak, "Hati-hati di jalan, mas. Jangan lupa bayar parkir lagi lain kali." 10. Naiman dan kursi bioskop. Suatu hari, Naiman pergi ke bioskop sendirian. Dia sengaja pilih jam tayang yang sepi biar nggak banyak orang. "Aman nih, bisa nonton kayak bos," gumamnya sambil duduk di kursi nomor C8. Tapi baru beberapa menit, seorang pria datang dan duduk di sebelahnya. Naiman langsung bingung, "Loh, kursi bioskop kan banyak, kenapa harus sebelah gue?" Dia menoleh ke pria itu dan bertanya sopan, "Mas, ini kursi saya. Nomor C8. Pria itu santai menjawab, "Oh iya, mas. Saya tahu kok, tapi kursi saya di sebelah, C9. Kan deketan." Naiman garuk-garuk kepala, "Iya sih, tapi kan masih banyak kursi kosong. Kenapa nggak pindah ke depan atau belakang?" Pria itu nyengir, "Biar ada temennya, mas. Kalau nonton sendirian itu seram." Naiman mulai kesal, "Seram apanya? Ini nonton film romantis, bukan horor." Tapi dia tetap sabar dan membiarkan pria itu duduk di situ. Saat film dimulai, tiba-tiba pria itu makan popcorn dengan suara kriuk-kriuk keras banget. Naiman mulai gelisah, "Mas, bisa pelan-pelan nggak makannya?" Suaranya ngalahin dialog film. Pria itu cuma senyum, "Oh iya, maaf, mas." Tapi baru beberapa menit, pria itu malah ngajak ngobrol. "Mas, menurut kamu endingnya gimana?" Naiman langsung bengong, "Mas, kita kan baru mulai nonton. Mana tahu endingnya kayak apa?" Pria itu tetap asyik, "Tapi feeling mas gimana? Kayaknya bakal happy ending, ya?" Naiman cuma bisa geleng-geleng sambil menyesal duduk di situ. "Kenapa gue nggak pindah aja tadi?" pikirnya. Akhirnya, Naiman pindah ke kursi paling pojok. Tapi begitu dia duduk, dia baru sadar kalau tempat itu lebih seram, karena ternyata kursinya basah kena minuman yang tumpah. "Ah, apes bener hari ini," gumam Naiman sambil nonton dengan celana basah. Alhamdulillah, itulah 10 cerita lucu Naiman yang sudah kita bahas kali ini. Semoga bisa menghibur sekaligus memberikan pelajaran bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau candaan yang tidak tepat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semua ini hanya untuk hiburan dan tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa ikut tertawa dan belajar. Dan jika kalian punya cerita lucu lainnya, tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi ide video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.